Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Yazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan yang terbaru dari Kiai Haji Maduddin Al-Bantani, di mana tulisan ini masih dimuat di website RMI NU Banten, dan sampai sekarang belum ada larangan lagi nih dari Bapak Kabid Fahrur. Dan tulisan Kiai Haji Maduddin itu berjudul Pak Fahrur dan Metode Nasab Ba'lawi. Jadi sepertinya sekarang secara jelas bahwasanya Kiai Haji Maduddin itu mengkritisi habis-habisan kepada Bapak Kabid Fahrur beserta dengan metode nasab yang biasa digunakan oleh Ba'lawi. Karena memang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Kiai Haji Maduddin itu sudah yakin, seyakin-yakinnya, bahkan beliau mengatakan bertanggung jawab dunia akhirat secara pengetahuan, secara ilmiah akan kepalsuan nasabnya Ba'lawi. Dan itu sudah kita simak kemarin pada acara PWI LS di Provinsi Banten ya, di Cilegon, di mana beliau itu menyampaikan ulasannya dengan berapi-api ya. Langsung saja pada materi agar tidak berlama-lama, yaitu tulisan Kiai Haji Maduddin yang berjudul Pak Fahrur dan Metode Nasab Ba'lawi. Kalau saya manggil Pak Fahrur itu Kabid, Pak Kabid Fahrur ya. Langsung saja, fenomena masih adanya orang yang percaya kepada bahwa Ba'lawi yang berhaplogrup G adalah keturunan laki-laki Nabi Muhammad SAW yang berhaplogrup J1, itu mirip dengan fenomena kaum bumi datar dalam tanda kutip ya, yang masih percaya bahwa bumi itu tidak bulat. Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin tetap percaya bahwa bumi datar meskipun mayoritas ilmuwan telah membuktikan bahwa bumi adalah bulat. Menurut Joko Luknanto dari Universitas Gadjah Mada, ada beberapa alasan orang meyakini bumi datar, meliputi pertama skeptisisme terhadap ilmu. Beberapa orang mungkin merasa tidak percaya pada ilmuwan dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka meragukan penemuan yang telah diterima secara umum. Satu. Kedua, keengganan untuk menerima fakta yang tidak nyaman. Ada orang yang mungkin enggan untuk menerima fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan atau pandangan mereka. Ketiga, keraguan terhadap teori konspirasi. Ada beberapa orang yang percaya bahwa pemerintah atau organisasi lain telah memalsukan bukti tentang bumi yang bulat untuk menyembunyikan kebenaran dari masyarakat. Keempat, kurangnya pendidikan. Ada orang yang mungkin telah memilih akses atau tidak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang topik ini, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami kenyataan ilmiah. Kelima, efek konformitas grup. Beberapa orang mungkin percaya pada teori bumi datar karena dorongan untuk konformitas dengan kelompok sosial mereka yang juga percaya pada teori tersebut. Itu hanya beberapa alasan yang dapat dikemukakan. Namun pada dasarnya, keyakinan dalam teori bumi datar sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman ilmiah. Nah, barangkali apa yang dilakukan oleh Bapak Kabid Fahrur, kemudian juga yang pro Ba'lawi mengenai upaya mereka untuk memaksakan diri bahwasannya nasabnya Ba'lawi adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau secara DNA atau ilmu pengetahuan modern. Ya, pada intinya kalau tidak berdasarkan atas kurangnya pengetahuan, nah
atau pemahaman ilmiah, ya kalau tidak ya berarti ego saja, itu ego. Takut, khawatir, tidak lagi disebut sebagai cucu Nabi. Atau mungkin ada kecemasan, kekhawatiran dia tidak mendapatkan panggung lagi, atau khawatir atau takut santrinya habis atau jamaahnya habis, pengikutnya habis. Ya ada kemungkinan yang seperti itu, dan kemungkinan itu cukup besar juga ya. Lanjut, mendukung Ba'alawi mirip dengan kaum bumi datar. Ilmuwan telah mengatakan bahwa menurut hasil tes DNA, pertemuan kakek antara keturunan Nabi Harun dan Nabi Muhammad SAW yang hidup hari ini adalah sekitar 3.460 sampai 5.700 tahun yang lalu. Artinya, mereka yang mengaku keturunan garis lurus laki-laki Nabi Harun dan mereka yang mengaku keturunan garis laki Nabi Muhammad SAW menunjukkan pertemuan logis karena keduanya secara ilmu nasab tercatat memiliki kakek yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi. Ya. Berbeda ketika keturunan Nabi Harun disandingkan dengan Ba'alawi, pertemuan kakek mereka berada di sekitar 30.000 tahun sampai 48.000 tahun yang lalu. Bagaimana orang yang sama-sama mengaku keturunan Nabi Ibrahim yang hidup 4.000 tahun yang lalu, tetapi hasil tes DNA-nya baru bertemu kakek yang sama di sekitar 48.000 tahun yang lalu? Tentu tidak masuk akal. Hasil penelitian silsilah nasab Ba'alawi pun menunjukkan tidak adanya ketersambungan antara Ba'alawi dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi mengapa masih ada orang yang percaya? Tapi mengapa masih ada orang yang masih percaya? Yaitu tadi yang saya jelaskan di awal. Bisa jadi satu, kemungkinan yang pertama satu, pengetahuan yang minim. Dua, ada kepentingan di balik pengakuan mereka, atau ya pengakuan mereka bahwa Ba'alawi itu nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tiga, khawatir, ketakutan, dijauhi, takut dibully, takut jamaahnya bubar, takut santri-santrinya bubar, takut pengikut-pengikutnya bubar juga. Atau kemungkinan yang berikutnya itu adalah karena ya memang tidak enak, karena sudah memiliki relasi, kemudian juga ada faktor unsur latansur gitu, sehingga kalau dia menyatakan bahwasanya Ba'alawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW itu, ya maka kemaslahatan atau kepentingan-kepentingan itu ya akan lenyap, akan hilang, tidak ia dapatkan lagi. Itu ya. Alasan dari fenomena ini, mana tadi? Ya, alasan dari fenomena ini mirip dengan alasan fenomena kaum bumi datar di atas, yaitu terutama pada poin adanya orang yang mungkin enggan untuk menerima fakta yang tidak sesuai dengan keyakinan atau pandangan mereka. Bisa ditambahkan dengan alasan psikologis. Sebenarnya mereka bukan membela Ba'alawi, tetapi membela dirinya sendiri dari kesalahan pilihan sikap pengetahuannya selama ini. Ia tidak ingin menjadi tertuduh sebagai orang yang salah memilih kesimpulan, padahal manusia tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu bisa menerpa siapa saja, baik dalam pikiran maupun perbuatan. Alasan psikologis lainnya tentang pengagungan terhadap guru yang berlebihan yang telah dianggap oleh masyarakat sebagai orang suci. Ia tidak ingin gurunya yang dulu mahabbah dengan para Ba'alawi itu dianggap orang yang tidak sakti, karena tidak bisa mendeteksi kepalsuan nasab itu. Padahal belum tentu juga gurunya yang telah tiada itu mengisbat nasab Ba'alawi. Jadi itu mengait-ngaitkan dengan masalah guru gitu kan. Nah, itu biasa itu. Biasa dihembuskan oleh mereka para pendukung atau pro Ba'alawi untuk mengait-ngaitkan antara permasalahan nasab dengan permasalahan keguruan atau sanad keilmuan ya. Lebay itu melebay. Fakta-fakta ilmiah yang terang benderang berusaha dihindari untuk tenteramnya pertahanan jiwa itu. Bahkan ada orang alim mengatakan, aku tidak bertanya tentang dalil pensahihan atau pembatalan nasab Ba'alawi hari ini. Aku tetap akan bertaklid mengikuti para ulama salaf NU. Ia tidak mengatakan
Apakah bertaklid itu maksudnya bertaklid mensahihkan atau bertaklid membatalkan? Karena jika kita membaca hasil keputusan Muktamar NU tahun 2004, tes DNA bisa digunakan untuk membatalkan nasab. Jika bertaklid kepada ulama NU, tentu hasil Muktamar adalah fatwa ulama NU yang tertinggi. Karena Ba'alawi secara DNA terbukti bukan keturunan Nabi. Maka menurut fatwa ulama NU, seharusnya sang orang alim ini akan langsung membatalkan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, karena itulah hasil keputusan ulama NU. Ya intinya adalah ngeles lagi kan. Intinya adalah ngeles lagi dengan membawa-bawa ulama-ulama besar NU. NU saya itu adalah NU-nya Mbah Hasim, adalah NU-nya siapa? Syekh Muhammad Nayu Banten, atau saya mengikuti ulama-ulama terdahulu yang jelas solehnya gitu. Itu intinya ngeles kan, ngeles dan tidak mau menerima kebenaran itu sendiri ya. Ada juga yang membuat pertahanan psikologis itu dengan membangun narasi pejoratif terhadap proposisi-proposisi penulis dalam berbagai tulisan-tulisan. Dengan itu mereka berharap para awam akan terpengaruh, walau tanpa satupun jawaban yang mereka dapat suguhkan dari pertanyaan-pertanyaan penulis. Contohnya ada seorang murid Gus Najih, pembela Ba'alawi, yang menulis sebuah pemaknaan penulis terhadap kalimat Al-Abdal dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab dengan dari generasi ke generasi adalah dungu. Eras. Ini menggunakan narasi-narasi yang kasar ini ya. Menurutnya, sesuai keterangan Gus Najih, kata Al-Abdal artinya pakar. Jelas murid Gus Najih dan gurunya itu tidak khatam membaca kitab itu. Kalau mereka berdua membaca kitab itu sampai khatam, maka akan ditemukan bahwa pemaknaan Al-Abdal dengan dari generasi ke generasi itu adalah pemaknaan yang diinginkan oleh pengarang kitab itu sendiri. Silakan buka kitab Rasail halaman 193. Pengarang itu mengatakan, wal abdalu humul ladina yakhlufuna ba'dahum ba'da ala hadzal ilmi. Para ahli nasab abdal adalah mereka yang saling bergenerasi, menggantikan sebagian mereka kepada yang lainnya terhadap ilmu nasab. Dan itu sudah berulang kali saya bahas juga, saya ulas juga. Bahkan di akhir-akhirnya itu dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, Sayyid atau Syekh Hussein Haidar Al-Hashimi telah menguraikan bagaimana metodologi yang biasanya digunakan oleh para ulama nasab dalam mengisbat atau menafikan nasab, yaitu dengan mengkomparasikan dua hal, yaitu antara ilmu nasab dengan ilmu sejarah, ya, dan mengkaji nama-nama dari setiap generasi ke generasi dan bagaimana pengaruh dari generasi tersebut kepada masyarakatnya, kemudian bagaimana pengaruh masyarakat terhadap dirinya, dan lain sebagainya. Yang itu bisa kita telaah dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Sehingga kalau kita melihat sudut pandang ilmu nasab tersebut dari sudut pandang antropologi, kemudian sosiologi ya, yang saat itu tentu Yaman itu adalah satu daerah, satu tempat yang penduduknya mayoritas itu adalah Abadiyah, ya, Abadiyah. Itu satu pemahaman yang melenceng dalam agama Islam. Dan kenapa Ahmad Al-Muhajir itu justru memilih daerah tersebut daripada daerah-daerah yang lain? Kemudian masyarakatnya itu juga bingung memilih mana nih, apakah memilih Abadiyah ataupun yang mana. Sehingga dari sisi sosiologis itu nggak cocok. Dalam logika sejarah itu nggak nyambung. Ya artinya untuk kesejarahan dari Ahmad Al-Muhajir itu adalah sejarah yang palsu, fiktif, yang tidak akan mungkin mendapatkan mendapatkan penguatan ya dari atau konfirmasi dari buku-buku sejarah-sejarah yang lain, apalagi sezaman ya. Kecuali yang sudah didoktrin oleh mereka untuk mempercayai apa yang mereka sampaikan. Itu ya.
Lalu siapa yang dungu? Nah, di antara mereka juga ada yang mencoba mengotak-atik metode penulis. Padahal mereka tidak paham bagaimana metode para pakar nasab mengisbat dan menafikan nasab. Contohnya adalah Pak Habib Fahrur yang katanya metode kitab sezaman adalah teori baru yang penulis ciptakan. Hal ini jelas membuktikan ia tidak pernah membaca tentang teori ilmu nasab semisal Rasail fi ilmil ansab dan Muqaddimat fi ilmil ansab. Jika ia sudah hatta membaca dan memahaminya, penulis yakin ia tidak akan berdebat lagi tentang pentingnya kitab sezaman dalam pengisbatan nasab. Karena nasab alih sudah rungkap. Sekarang penulis kasih bocoran, jika ingin memahami bagaimana seorang pakar nasab dapat mengetahui nasab palsu, sejarah rakitan, syarat kitab sezaman, dan sebagainya, silahkan baca dengan teliti kitab Rasail fi ilmil ansab dari halaman 178 sampai 200. Lalu praktekkan susunan nasab Ba'lawi sebagai objek percobaannya. Yakin kesimpulan Pak Habib Fahrur sama. Makanya baca itu Pak Habib ya. Baca kitabnya. Jangan ngoceh sana sini saja tanpa ada referensi. Dalam kesempatan lain di tulisannya, Pak Habib Fahrur mulai mengakui kitab sezaman itu kitab sezaman atau yang mendekati adalah penentu kesahihan nasab. Tetapi menurutnya bukan satu-satunya, syuhrah wastifadah juga menentukan. Penulis kasih bocoran lagi, jika kitab Rasail dan Al-Muqaddimah itu sudah dibaca Pak Habib Fahrur, maka Pak Habib Fahrur akan setuju dengan penulis bahwa syuhrah wastifadah hari ini itu bisa digunakan. Hanya jika tidak bertentangan dengan sumber kitab sezaman atau yang mendekatinya. Silahkan baca kitab Rasail halaman 100. Dalam kitab itu dikatakan pula bahwa syuhrah itu harus di negara asalnya, yaitu Madinah. Bahwa Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid, bukan di negara tempat hijrahnya, yaitu Yaman. Silahkan baca. Masih di halaman yang sama. Makanya baca yang banyak itu Pak Habib Fahrur ya. Baca yang banyak. Jangan cuma framing-framing aja ya Pak ya. Banyak orang yang membaca kitab tetapi tidak paham apa yang dibaca. Ketika ada narasi beberapa metode pengisbat nasab lalu difahami bahwa mengisbat nasab yang jauh seperti Ubaid itu bisa dilakukan dengan salah satu dari cara-cara itu. Seperti ketika pendukung Ba'lawi melihat dalam beberapa kitab bahwa isbat nasab bisa dilakukan dengan cara khatun nasabah, catatan ahlu nasab, al-bayyinatus syar'iyyah, 2 orang saksi, dan i'tiraf, pengakuan ayah ke anak, syuhrah dan istifadah, dan qur'ah atau diundi. Lalu difahami bahwa cukup salah satu cara itu bisa untuk mengisbat nasab Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Lalu minta secarik catatan pengisbat nasab dari Syekh Mahdi Rojai, sahih. Atau minta 2 orang saksi hari ini mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad. Atau diukur dari syuhrah dan istifadah hari ini, walau bertentangan dengan kitab-kitab tua. Atau diundi pakai koin. Kalau keluar gambar rumah wayang, maka Ubaid sahih menjadi anak Ahmad. Kalau keluar gambar kerbau, Ubaid batal jadi anak Ahmad. Nggak bisa, Pak. Itu bisa diguyu pitik. Aduh, kelima cara itu hanya bisa untuk mengisbat nasab yang hidup hari ini, bahwa dia benar anak dari bapaknya. Untuk nasab jauh, silahkan baca kitab khusus ilmu nasab yang diantaranya seperti usul ilmu nasab wal mufadalah bainal ansab. Kemudian kitabnya Syekh Mahdi Ar-Rojai. Ya, seperti ketika membicarakan tentang syuhrah wastifadah itu, ya, antakuna syuhratu wal istifadah fi jami'il ajyal. Ini kata Syekh Mahdi Rojai loh. Berarti kalau Syekh Mahdi Rojai itu ketika menafsirkan syuhrah dan istifadah dengan tadi antakuna fi jami'il ajyal, berarti ketika mengisbatkan Ba'lawi itu ada keteledoran di situ, ada taksir, ada keteledoran dari Syekh Mahdi Rojai, itu kan? Oke, lanjut.
Begini, nasab jauh bisa diisbat dengan 4 cara. Baca kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Pertama, ruk'ah, kitab atau tulisan. Kedua, syuhrah wal istifadah. Ketiga, ikrar. Keempat, pembahasan ilmiah. Dari 4 metode ini, metode itu, 3 metode yaitu adanya kitab, adanya syuhrah wal istifadah, dan adanya ikrar, mempunyai satu syarat yang sama, yaitu ketiganya tidak boleh bertentangan dengan kitab sebelumnya. Jika bertentangan dengan kitab sebelumnya akan tertolak. Agar yakin, silahkan baca kitab Al-Muqaddimah halaman 58. Semua dalil yang selama ini keluar dari pendukung Ba'alawi, ada yang baca kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang baca kitab An-Nabhani, Murtada Az-Zabidi, ada yang baca kitab Tabaqatul Khawas, ada yang baca kitab Uqudul Lujain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada yang pakai guru saya dulu begini, ada yang berhujjah taklid ulama NU. Semuanya tidak sesuai dengan cara ulama nasab dalam menetapkan dan menafikan nasab. Untuk mendapatkan metode yang benar dalam menetapkan dan membatalkan nasab, kembalilah kepada cara ahli fan ilmu nasab. Baca Ar-Rasail, kitab Ar-Rasail dan Al-Muqaddimah, taslam, maka engkau akan selamat. Aduh Pak Kabib dan Mukibin ini lucu ya. Nah itulah framing-framing yang biasa dilakukan oleh para pendukung-pendukung Ba'alawi, pro-pro Ba'alawi, yang mereka itu sama sekali tidak mau membaca kitab-kitab ilmu nasab ya. Aneh, makanya aneh itu ya. Romel Abbas masih yang terbaik dalam memahami metode penulisnya, tidak pernah mempermasalahkan metode penulis. Oleh karena itu, ia terus berusaha mencari bahan untuk menjahit robekan jaket nasab Ba'alawi yang tertulis produksi tahun 345 Hijriah. Sayang, bahan yang sama tidak ditemukan di tahun itu sama sekali. Usaha terakhir yang dilakukan hanya menghasilkan bahan produksi tahun 895 Hijriah. Tentu itu karena kemungkinan besar ia telah membaca semua piranti penelitian ini beserta metodenya, metode ilmu nasab dan metode ilmu sejarah. Penggabungan kedua metode itu akan menghasilkan kesimpulan yang paripurna untuk mengetahui apakah nasab itu sahih atau nasab itu batilun maudhu'un munqati'un, palsu ya. Rumel juga tahu bahwa dalam kitab Rasail itu ada metode bagaimana cara mengetahui manuskrip palsu. Nah, bagaimana cara-cara para pemalsu dalam melakukan interpolasi. Oleh karena itu, setiap Ba'alawi memberikan manuskrip yang diklaim bertahun tua, Rumel hanya menampilkan potongannya saja. Kenapa? Jika ditampilkan seutuhnya, apalagi seluruh isinya, maka tanpa uji karbon, dari hanya membaca isinya, seorang peneliti akan langsung mengetahui kepalsuannya. Alhasil, walau manuskrip itu ditampilkan hanya sepotong, netizen saja langsung tahu manuskrip Sanad Alwi bin Ubaid yang hidup pada tahun 400 Hijriah itu ternyata ditulis di atas kertas bergaris yang mirip kertas produksi APP Sinarmas tahun 2022, penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya begitulah sahabat-sahabat ya mengenai kritik atau komentar yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin kepada Bapak Habib Fakhrur Razi dan mengenai metode nasab yang seharusnya Ba'alawi itu menggunakan metode tersebut dan tidak memframing kepada masyarakat bahwa nasab kita itu sudah sahih, ngapain pakai kitab sezaman, tuh kan? Apalagi ketika nasab Ba'alawi adalah nasab yang sudah diakui oleh ulama-ulama sedunia, bahkan para ulama sedunia telah bersepakat akan kesahihan nasab kami, maka tidak perlu adanya penelitian. Nah itu intinya yang ngeles saja gitu kan. Intinya hanya ngeles saja dan memang tidak mampu untuk mempertahankan kebenaran dari nasab Ba'alawi yang sampai hari ini masih diklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.